warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk datang ke Ruang BK hari ini. Ini dengan Mbak Zahrina, betul? Iya, benar Ya. Kak. Sebelum kita mulai, bagaimana kabarnya hari ini Mbak Zahrina? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya. Hari ini kita akan berbincang santai saja. Jadi Mbak tidak perlu merasa tegang. Di sini tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Saya hanya ingin mendengarkan cerita Mbak Zahrina dan mencoba membantu jika diperlukan. Oke, sebelum itu saya ingin menyampaikan bahwa apa yang Mbak ceritakan di sini semuanya sifatnya rahasia. Tidak akan bocor kerahasiaannya. Saya akan jaga. Jadi Mbak boleh bercerita dengan nyaman. Oke, apakah Mbak bersedia? Iya Kak, saya bersedia. Ya, terima kasih atas kepercayaannya. Nah, kalau boleh tahu akhir-akhir ini bagaimana kegiatan perkuliahannya? Apakah berjalan dengan lancar? Iya, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, semester kali ini banyak ya mata kuliahnya. Iya. Ya, selama mengikuti perkuliahan, apakah ada hal yang membuat Mbak Zahrina merasa kurang nyaman atau terjadi sesuatu yang menjadi beban pikiran? Iya, ada. Saya silakan bercerita dan saya siap mendengarkan. Jadi begini Kak, semenjak saya masuk kuliah, saya merasa kurang percaya diri dengan kemampuan saya di kelas. Seperti itu. Sehingga membuat saya minder, insecure ketika bertemu teman-teman dan ketika berkumpul dengan mereka. Oh, jadi Mbak Zahrina ini merasa teman-teman kayak lebih berani dan lebih aktif di dalam kelas seperti itu. Iya. Sedangkan Mbak Zahrina tidak. Iya, benar. Ya. Jadi menurut Mbak Zahrina kapan merasa tidak percaya diri ini sangat terasa? Saya merasa ketika ada di dalam kelas, ketika teman-teman saya saling bertanya kepada dosen, teman-teman saya berani mengutarakan pendapat mereka dan saling bertukar pikiran serta saling diskusi di dalam kelas. Ya, saya paham dengan perasaan Mbak Zahrina. Jadi sebenarnya Mbak inginkan seperti teman-temannya yang bisa mengutarakan pendapat, tapi Mbak Zahrina memilih diam karena takut seperti itu. Nah, sejak kapan perasaan seperti itu mulai ada? Apakah baru sejak kuliah atau sudah lama? Saya merasa sejak kuliah sih. Menurut Mbak Zahrina, dari lingkungan kuliah yang sekarang dengan lingkungan pondok yang dulu, itu apa yang membuat berbeda? Mungkin saya merasa kalau di pondok sistem belajarnya itu hanya menghafalkan, kemudian disetorkan, lalu ada ujian seperti biasa. Tapi kalau di kuliah kan kita dituntut untuk mencari sendiri kadang materinya. Dosen itu pun menjelaskan hanya tidak keseluruhannya. Setelah itu kita menjelaskannya di depan teman-teman. Nah, itu yang membuat saya kurang bisa berbicara di depan teman-teman. Jadi perubahan lingkungan belajar yang membuat Mbak Zahrina kurang merasa percaya diri, harus menyesuaikan diri lagi seperti itu. Iya. Bagaimana perasaan Mbak Zahrina ketika melihat teman-temannya aktif di kelas? Apa yang biasanya muncul di pikiran Mbak? Saya merasa kalau saya tidak sepintar mereka. Saya merasa kalau saya tertinggal daripada mereka. Mereka begitu cerdas, pintar, dan berani berbicara. Sedangkan saya takut untuk mengutarakan pendapat saya atau argumen saya seperti itu. Nah, ketika pikiran itu muncul, apa yang biasanya Mbak lakukan? Saya memilih diam karena saya takut salah, takut ditertawakan, takut dijadikan bahan pembicaraan seperti itu. Nah, apakah pernah ada teman yang memang menertawakan ketika Mbak Zahrina berani mengungkapkan pendapat Mbak? Sejauh ini enggak sih. Jadi rasa takut itu lebih ke dalam pikiran saja ya, bukan karena pengalaman pernah ditertawakan seperti itu. Nah, selain saat presentasi, apakah ada situasi lain yang membuat Mbak Zahrina itu juga merasa kurang percaya diri? Selain presentasi, saat sosialisasi juga atau ketika ada diskusi kelompok, itu juga saya merasa kurang bisa untuk menyatu dengan mereka, mengungkapkan apa yang saya pikirkan seperti itu. Ketika ada diskusi kelompok nih Mbak Zahrina tidak bisa mengungkapkan pendapat Mbak Zahrina. Ketika diskusi tersebut selesai, bagaimana perasaan Mbak Zahrina setelah itu?
saya merasa menyesal karena saya tidak bisa mengungkapkan apa yang sudah saya rancang sebelumnya. Jadi setelah diskusi selesai, setelah kelompok selesai, saya merasa kenapa aku gak ngomong ya tadi kayak gitu. Ya, saya mengerti. Terima kasih ya sudah mau bercerita dengan jujur. Dari cerita kamu tadi, dari cerita Mbak tadi, saya melihat sebenarnya Mbak ini memiliki keinginan untuk aktif, tapi rasa takut dan Zarina untuk ya seperti itu. Kalau boleh tahu, ketika melihat teman-teman aktif berbicara nih, apa yang ada di pikiran, apa yang ada di pikiran Mbak, apa yang Mbak pikirkan tentang diri Mbak sendiri ketika melihat teman Mbak yang lain itu aktif di dalam kelas? Saya berpikir saya ingin seperti mereka, tapi saya takut, saya merasa tertinggal, saya merasa kurang berani, ya kurang percaya diri seperti itu. Berarti apakah menurut Mbak nih, seorang yang berani berbicara di depan umum, presentasinya bagus, berani mengungkapkan pendapatnya, apakah itu disebut lebih pintar daripada orang lain? Menurut saya enggak juga sih. Nah, itu menarik tuh. Jadi sebenarnya keberanian berbicara dan kepintaran itu tidak selalu sama ya. Oke, selanjutnya selama mondok, Mbak Zarina belajar apa saja? Kalau di pondok, saya di pondok ya sistemnya kan kitab ya, jadinya kitab aja, kitab Nahwu Shorof seperti itu. Hafal juga Ya, seperti hafal, itu ya. ya. Nah, menurut Mbak Zarina, Nahwu Shorof, menghafal itu juga membutuhkan kemampuan kan? Iya. Berarti sebenarnya Mbak Zarina itu sudah mempunyai kemampuan belajar yang baik mulai dari mondok. Hanya saja lingkungan perkuliahan yang menuntut kemampuan yang lain seperti berani berbicara di depan orang lain. Jadi yang sedang kamu hadapi, sedang Mbak Zarina hadapi itu bukan karena Mbak Zarina itu tidak mampu, tapi karena Mbak Zarina sedang belajar beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Apakah seperti itu? Iya. Jadi menurut Mbak Zarina nih, sekarang apa rasa kurang percaya diri itu muncul karena Mbak tidak punya kemampuan atau karena Mbak belum terbiasa, belum beradaptasi dengan baik dengan lingkungan kuliah? Sepertinya karena saya belum terbiasa, belum bisa beradaptasi. Nah, sudah nemu nih penyebabnya. Mbak belum beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Itu udah langkah yang baik. Nah, sekarang saya ingin bertanya, selama kuliah, apakah Mbak Zarina ini punya pengalaman berhasil menyampaikan pendapat atau berhasil menyampaikan presentasi dengan baik? Pernah waktu itu. Saat itu ada kerja kelompok, nah, dan kebetulan saya berhasil memberanikan diri untuk untuk mengutarakan pendapat saya, menjelaskan apa yang sudah saya pelajari dan kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman saya. Bagaimana hasilnya? Apakah ada teman-teman yang menertawakan? Enggak juga sih. Bagaimana setelah Mbak Zarina berhasil mengungkapkan pendapat Mbak Zarina, ternyata nggak ada yang menertawakan, mereka mendengarkan aja gitu. Bagaimana perasaannya setelah itu? Saya merasa lega dan ternyata tidak seburuk yang saya pikirkan. Gitu. Nah, berarti pengalamannya itu menunjukkan bahwa rasa takut itu hanya dipikirkan saja. Pikiran rasa takut itu tidak benar-benar ada. Itu. Kadang-kadang rasa takut memang lebih besar daripada kenyataannya. Seperti itu ya, Mbak ya. Iya, Kak. Saya baru sadar. Nah, selanjutnya saya ingin Mbak Zarina itu lebih fokus kepada kelebihan yang Mbak miliki. Sekarang apa kelebihan yang Mbak miliki? Menurut saya ya, saya cukup mau berusaha untuk rajin belajar, dan kemudian ketika saya belajar dan sudah mengerti dan memahami materi yang sudah saya pelajari, saya bisa mengucapkannya seperti itu. Sedikit berani untuk mengucapkan apa yang sudah saya pelajari, menjelaskan kembali apa yang sudah saya pelajari. Nah, itu merupakan kelebihan yang baik tuh. Tinggal bagaimana Mbak Zarina mulai percaya bahwa kemampuan itu layak dikembangkan dan ditunjukkan kepada orang lain. Iya, Kak. Selama ini saya sepertinya terlalu fokus pada kekurangan saya. Iya, nggak apa-apa. Banyak orang kok yang merasa seperti itu, yang mengalami hal seperti itu. Jadi yang penting sekarang Mbak sudah mengenali apa penyebabnya Mbak kurang percaya diri dan menyadari bahwa Mbak juga memiliki potensi atau kelebihan yang bisa dikembangkan seperti itu.
Oke, setelah kita berbincang cukup panjang nih ya tadi, menurut Mbak nih apa yang paling ingin Mbak ubah dari diri Mbak? Saya ingin lebih percaya diri lagi ketika di dalam kelas, ketika berkumpul dengan teman-teman, ketika diskusi gitu. Nah, bagaimana nih? Oke, sekarang itu kan keinginannya Mbak Zahrina. Sekarang bagaimana usaha dari Mbak Zahrina untuk merealisasikan keinginan-keinginan tersebut? Mungkin saya akan memberanikan diri untuk bertanya satu pertanyaan kepada dosen ketika di dalam kelas. Sip, saya setuju nih. Kenapa milih yang itu? Kenapa gak yang presentasi? Karena menurut saya itu lebih mudah daripada presentasi. Kalau presentasi kan kita lama kan untuk menjelaskan. Kalau bertanya kita kan hanya bertanya satu pertanyaan itu kemudian dijawab oleh dosen. Saya setuju nih. Karena mulai dari langkah-langkah kecil kita lebih mudah untuk konsisten. Betul seperti itu. Nah, selain bertanya di kelas nih, apakah ada cara lain untuk meningkatkan rasa percaya diri Mbak Zahrina? Mungkin saya akan belajar untuk berbicara di depan cermin agar melatih saya untuk lancar berbicara di depan umum. Oke, bisanya Mbak Zahrina dalam satu hari itu meluangkan berapa waktu untuk belajar depan cermin? Kurang lebih 10 atau sampai 15 menit saja. Itu sudah cukup baik. Selain latihan sendiri, apakah ada orang yang bisa membantu Mbak Zahrina untuk lebih lancar untuk berbicara depan umum? Ya, saya bisa menggunakan HP ya, belajar lewat YouTube, juga teman-teman kamar, teman-teman kelompok saya bisa membantu saya. Nah, bagus. Berarti bersama teman juga bisa tuh. Jadi membuat lebih percaya diri kita. Kalau nanti saat misal nih kita udah melakukan langkah-langkah tersebut, tapi ketika presentasi Mbak Zahrina masih merasa gugup, apa yang akan Mbak Zahrina lakukan? Saya akan menarik nafas dulu, kemudian saya akan berusaha tenang dan mencoba meneruskan untuk berbicara. Ya. Itu cara yang baik. Rasa gugup itu memang sebenarnya wajar ya. Semua orang tuh pasti rasa gugup kalau belum terbiasa di depan umum. Tapi yang kita perlukan, yang kita fokuskan itu bukan bagaimana cara menghilangkan rasa gugup itu sepenuhnya, tapi bagaimana cara kita tetap bisa berbicara meskipun rasa gugup itu datang. Baik, Mbak Zahrina. Nah, tadi saya juga dengar nih Mbak Zahrina sering membandingkan diri Mbak dengan teman-teman yang lain. Menurut Mbak nih, kebiasaan seperti itu membuat Mbak lebih merasa semangat atau malah lebih merasa tidak percaya diri? Bagi saya sih makin minder, makin insecure gitu ya, tambah takut kalau mau bicara di depan. Berarti efeknya negatif ya Mbak ya. Nah, setelah tahu nih efeknya ternyata nggak baik buat diri kita nih, membanding-bandingkan diri kita dengan teman itu nggak baik. Jadi apa menurut Mbak ketika pikiran itu datang, apa yang akan Mbak lakukan? Saya akan mengingat bahwa setiap orang itu punya proses masing-masing dan saya juga mempunyai kemampuan yang bisa dikembangkan. Setiap orang pasti mempunyai waktu mekarnya masing-masing ya. Insya Allah itu jawaban yang sangat baik. Saya senang karena Mbak Zahrina sudah bisa menemukan cara berpikir yang positif dan memberikan dengan orang lain lagi. Oke, kalau boleh saya rangkum, target yang kita dapatkan untuk meningkatkan rasa percaya Mbak Zahrina, rasa percaya diri Mbak Zahrina itu mulai dari bertanya minimal 1 kali saat perkuliahan, belajar berbicara di depan cermin selama 10-15 menit, dan berlatih bersama teman. Terakhir, tidak membandingkan diri dengan orang lain. Oke, apakah Mbak Zahrina mampu? Insya Allah saya akan berusaha. Saya percaya kok Mbak Zahrina bisa. Ingat, tujuan kita bukan menjadi yang paling hebat dalam waktu dekat, tapi menjadi yang lebih baik dari hari kemarin. Ya, terima kasih banyak. Saya merasa lebih tenang setelah bercerita. Sama-sama. Saya juga berterima kasih karena Mbak Zahrina sudah terbuka dan mau jujur selama proses konseling ini. Ya. Baik, sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, saya ingin menerangkan sedikit isi pembicaraan kita ya. Hasil dari cerita yang Mbak sampaikan hari ini, kita memahami bahwa rasa kurang percaya diri yang Mbak Zahrina alami ini bukan karena Mbak tidak memiliki kemampuan, tapi karena Mbak kurang terbiasa dengan lingkungan yang baru. Jadi Mbak Zahrina perlu beradaptasi dengan lingkungan perkuliahan yang memiliki tuntutan berbeda dengan lingkungan sebelumnya, yaitu lingkungan pondok. Ya,
Nah, selama ini Mbak Zarina juga sering membandingkan diri dengan teman-teman sehingga muncul rasa takut untuk berbicara. Namun dari pembicaraan kita tadi itu sudah terlihat bahwa sebenarnya Mbak Zarina juga memiliki kemampuan, memiliki potensi. Mbak Zarina bisa berusaha rajin belajar, memahami materi dan bisa menyampaikan materi ketika paham. Gitu. Alhamdulillah baik. Nah, Sama saya Naila. kemampuan ini berarti kemampuan ini sudah ada. Hanya saja rasa percaya diri Mbak Zarina perlu di-upgrade lagi, perlu ditambah lagi seperti itu. Apakah rangkuman saya ini sudah benar? Iya, benar Kak. Alhamdulillah jika sudah sesuai. Tadi kita juga menyepakati ya bahwa beberapa langkah yang akan Mbak Zarina lakukan mulai dari 4 langkah tersebut ya, berani bertanya minimal 1 kali saat perkuliahan sampai ke mengurangi membandingkan diri dengan orang lain. Apakah Mbak Zarina sudah siap ya mencoba hal tersebut ya? Ya, insya Allah saya siap Kak. Bos, saya tidak berharap Mbak Zarina langsung menjadi orang paling berani berbicara. Yang saya harapkan adalah Mbak Zarina memiliki proses berkembang sedikit demi sedikit. Karena setiap orang itu memiliki prosesnya masing-masing. Tidak semua sama. Jangan ukur kemampuan Mbak Zarina dengan orang lain, enggak. Tapi ukur kemampuan Mbak Zarina dengan Mbak Zarina yang kemarin. Kalau hari ini Mbak Zarina sudah berani nih di kelas, itu udah keren, itu udah hebat. Jadi apresiasi di sini. Iya, ya Kak, terima kasih banyak atas Saya juga mengucapkan terima kasih karena Mbak Zarina sudah mau terbuka dan mempercayai saya untuk mendengarkan cerita Mbak Zarina. Tidak semua orang nih berani bercerita seperti ini, tidak semua. Jadi Mbak Zarina ini sudah merupakan langkah yang baik untuk mengupgrade diri Mbak Zarina dengan cara ke depan. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini membantu Mbak Zarina menjadi pribadi yang lebih baik ya dan percaya diri. Kalau misal nanti Mbak Zarina ada masalah apa lagi atau mengalami kesulitan, Mbak Zarina jangan sungkan untuk datang ke sini. Ruang BK terbuka untuk membantu Mbak Zarina. Baik, terima kasih. Jadi kalau begitu kita akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih atas waktunya. Semoga Allah memberikan kemudahan dalam setiap proses belajar dan usaha yang Mbak Zarina lakukan. Tetap semangat, tetap percaya pada kemampuan diri sendiri dan jangan pernah berhenti berkembang. Oke? Terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.